Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Mira Elisa, saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan di sini ada Devi Ardila sebagai pemateri kedua, dan ada Eva Amelia sebagai pemateri ketiga. Di sini ada budaya yang berpengaruh pada gender, diskriminasi gender, isu-isu kesehatan perempuan. Karena saya sebagai pemateri pertama, saya akan langsung memaparkan materi yang pertama. Baik, di sini ada budaya yang berpengaruh pada gender, yaitu sebagian besar masyarakat menganut kepercayaan yang salah tentang arti menjadi seorang wanita. Dengan akibat yang membahayakan kesehatan wanita, setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola-pola tertentu. Dengan alasan mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Contohnya, wanita diharapkan untuk menyiapkan masakan, merawat anak-anak, dan suami. Sedangkan pria bertugas memberikan kesejahteraan bagi keluarga serta melindungi keluarga dari ancaman. Gender dan kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelamin adalah hasil rekayasa masyarakat. Masyarakat menghubungkan jenis kelamin seseorang dengan perilaku tertentu yang seharusnya dilakukan. Biasanya disebut dengan area kegiatan wanita dan kegiatan laki-laki. Kegiatan lain tidak sama dari satu daerah ke daerah lain di seluruh dunia. Tergantung pada kebiasaan, hukum, dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada peran jenis kelamin bahkan bisa tidak sama di dalam suatu masyarakat, tergantung pada tingkat pendidikan, suku, dan umurnya. Di sini ada contohnya. Di dalam suatu masyarakat, wanita dari suku tertentu biasanya bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sedang wanita lain mempunyai pilihan yang lebih luas tentang pekerjaan yang bisa mereka pegang. Peran gender diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Sejak anak berusia muda, orang tua telah memperlakukan anak perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun kadang tanpa mereka sadari. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Devi Ardila. Baik, selanjutnya yaitu ada diskriminasi gender. Nah, pada hakikatnya manusia memiliki kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan dalam derajat, harkat, dan martabat yang sama. Namun, dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak terjadi perubahan peran dan status atas keduanya, terutama dalam masyarakat. Nah, di sini ada diskriminasi, yaitu pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu atau diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat. Inti dari diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda. Nah, akibat pelekatan sifat-sifat gender tersebut, timbullah masalah ketidakadilan atau diskriminasi gender, yaitu yang pertama ada marginalisasi atau peminggiran. Proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Contohnya, yaitu perempuan mendapat gaji yang lebih rendah dari laki-laki karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan menurut Apandi 2019 dan 2017. Nah, yang kedua yaitu subordinasi atau penomorduaan. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Contohnya yaitu laki-laki dianggap lebih kompeten memegang jabatan sebagai manajer dibanding perempuan. Nah, yang ketiga ada pandangan stereotip, yaitu pelabelan yang melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya, yang tidak mengandung kebenaran mutlak. Contohnya yaitu tugas pokok perempuan adalah memasak, mencuci, mengasuh anak, dan tugas rumah tangga lainnya. Sedangkan tugas pokok laki-laki adalah bekerja mencari nafkah. Baik, selanjutnya saya akan membahas isu-isu kesehatan perempuan. Gender mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terkena dampak dan gender stereotipi masing-masing. Nah, misalnya sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan sebagai laki-laki, maka laki-laki dianggap tidak pantas memperlihatkan rasa sakit atau mempertunjukkan kelemahan-kelemahan serta keluhannya.
Perempuan yang diharapkan memiliki toleransi yang tinggi berdampak terhadap cara mereka menunda-nunda pencarian pengobatan, terutama dalam situasi sosial ekonomi yang kurang dan harus memilih prioritas. Maka biasanya perempuan dianggap wajar untuk berkorban. Keadaan ini juga dapat berpengaruh terhadap konsekuensi kesehatan yang dihadapi laki-laki dan perempuan. Next. Nah, di sini ada 5 isu gender dalam berbagai siklus kehidupan, yaitu 1. Isu gender di masa kanak-kanak, 2. Isu gender pada anak perempuan, 3. Isu gender di masa remaja, 4. Isu gender di masa dewasa, dan 5. Isu gender di masa tua. Next. 1. Isu gender di masa kanak-kanak, yaitu isu gender pada anak-anak laki-laki, misalnya pada beberapa suku tertentu, kelahiran bayi laki-laki sangat diharapkan dengan alasan misalnya laki-laki adalah penerus atau pewaris nama keluarga, laki-laki sebagai pencari nafkah, keluarga yang handal, laki-laki sebagai penyanggah orang tuanya di hari tua. Pada masa kanak-kanak, sifat agresif anak laki-laki serta perilaku yang mengandung resiko diterima sebagai suatu kewajaran. Bahkan didorong ke arah itu karena dianggap sebagai sifat anak laki-laki. Next. 2. Isu gender pada anak perempuan. Secara biologis, bayi perempuan lebih tahan daripada bayi laki-laki terhadap penyakit infeksi di tahun-tahun pertama kehidupannya. Sebab itu, jika data memperlihatkan kematian bayi perempuan lebih tinggi dan bayi laki-laki patut dicurigai sebagai dampak dari isu gender. Di masa balita, kematian karena kecelakaan lebih tinggi dialami oleh balita laki-laki karena sifatnya yang agresif dan lebih banyak gerak. 3. Next. 3. Isu gender pada masa remaja. Isu gender yang berkaitan dengan remaja perempuan, antara lain yaitu kawin muda, kehamilan remaja, umumnya remaja putri kekurangan nutrisi seperti zat besi, anemia. Remaja putri juga berisiko terhadap pelecehan dan kekerasan seksual yang bisa terjadi di dalam rumah sendiri maupun di luar rumah. Remaja putri juga bisa terkena isu berkaitan dengan kerentanan mereka yang lebih tinggi terhadap perilaku-perilaku stereotipe maskulin seperti merokok, tawuran, eksplorasi seksual sebelum nikah yang berisiko terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan IMS atau HIV. Next. 4. Isu gender pada masa dewasa, yaitu pada tahap dewasa, baik laki-laki maupun perempuan mengalami masalah kesehatan yang berbeda. Masalah-masalah tersebut misalnya yaitu konsekuensi dengan kehamilan dan ketika melahirkan seperti anemia, aborsi, puerperal, sepsis, atau infeksi postpartum. Perdarahan, ketidakberdayaan dalam memutuskan bahwa ketika itu menyangkut tubuhnya sendiri. Sebagai perempuan, dia juga rentan terpapar penyakit yang berkaitan dengan IMS dan HIV atau AIDS, misalnya metode KB yang hanya difokuskan pada sektor perempuan. Perempuan juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, dan di perjalanan. Next. Nah, terakhir itu kelima, isu gender pada masa tua. Di usia tua, baik laki-laki maupun perempuan, keadaan biologis semakin menurun. Secara umum, umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun, umur panjang perempuan berisiko ringkih, terutama dalam situasi sosial ekonomi kurang. Osteoporosis banyak diderita oleh perempuan di masa tua, yaitu 8 kali lebih banyak daripada laki-laki. Depresi mental juga lebih banyak diderita orang tua, terutama karena merasa ditinggalkan. Itu di sini ada kesimpulan, karena tadi materi sudah disampaikan oleh pemateri 1, 2, dan 3, yaitu kesimpulannya, gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan atau laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah dan atau diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Secara biologis, wanita dan pria memang tidak sama, akan tetapi sebagai makhluk jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan akal budi, kedua macan insan itu mempunyai perasaan yang hakiki. Keduanya adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk berkembang. Baik, terima kasih. Mungkin materi dari kelompok 2 cukup. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.